Ibu Cheng, ikutlah aku. Ibu Cheng, silakan duduk di sini. Terima kasih. Benar-benar siapa saja bisa masuk ke pesta istana. Di istana ini, semuanya harus duduk sesuai dengan urutan dan kedudukan. Adik Xiaoshang statusnya rendah. Tentu saja harus duduk di kursi paling belakang. Kalau aku tidak datang, posisi ini pasti milikmu. Lihat dirimu sendiri masih berani mengomentariku. Kamu berani mengejekku? Benar-benar berisik. Orang dari istana Changqiu kenapa tidak tahu aturan? Kamu keponakan sang permaisuri. Tidak takut membuat bibi malu. Yu Fei memang mengajari kalian. Orang istana Yongle harus patuh pada aturan. Boleh tanya kenapa hari ini tidak membawa suami Xuan ke pesta keluarga? Apakah kakak ketiga bertengkar lagi dengan suami Xuan? Atau karena hari ini Zisheng akan datang? Kakak ketiga meninggalkan suami Xuan di rumah adik lima. Daripada sibuk dengan urusan pasangan orang lain, lebih baik pikirkan bagaimana mengurus sekumpulan kekasihmu itu. Kalau kamu tidak segera membubarkan mereka, bisa jadi dalam beberapa hari, seluruh kota akan tahu tentangmu. Hari ini pesta keluarga semua, tolong sedikit bicara. Tidak akan mati karena diam. Kalau masih tidak bisa menahan diri, nanti ayah dan ibu datang. Kalian bisa mengatakan semua yang kalian katakan Di sekarang. depan Mereka. Lihat malu tidak? Memanggilmu. Barusan bertengkar denganku di istana Changqiu. Itu kamu kan? Belum mulai makan. Ayah dan ibu belum duduk. Kamu sudah duluan makan. Kenapa tidak tahu aturan dan tidak punya sopan santun? Mungkin putri kelima tidak tahu. Dulu ayahnya berperang di luar. Meninggalkannya sendirian di rumah tanpa pengawasan. Jadi bisa dibilang, anak liar dari desa. Dia juga pertama kali masuk istana. Pasti tidak tahu aturan istana. Lapar datang menghadap kaisar. Tidak heran perilakunya begitu kasar. Ternyata tidak ada orang tua yang mengajari. Berani makan kue diam-diam di pesta istana. Ini bukan kue. Kamu bohong, aku masih bisa mengenali kue. Ini benar-benar bukan kue. Ini disebut shunang di desa setiap rumah. Saat makan siang makan ini, satu nang bisa tahan 3 jam tidak lapar. Putri tidak tahu ini. Aku dengar dari ayah dan ibuku. Kaisar hemat, permaisuri juga hemat. Bagaimana putri tidak tahu ini? Ya, putri adalah anak emas langit. Tentu banyak hal yang belum pernah dilihat. Kamu? Tidak enak, aku pergi ke toilet dulu. Non Cheng pintar bicara. Mari kita lihat bagaimana keahlian kakimu. Beberapa orang benar-benar tidak sopan di depan istana, berjalan dan melompat dengan gaya yang lucu.
Apa yang kalian inginkan? Aku tahu siapa. Ternyata bantuan Non Cheng datang. Jenderal Ling sendiri. Duduklah. Ling Zisheng, apa maksudmu? Sudah dengar Kaisar. Telah menemukan suami untuk putri kelima dari keluarga Yu. Suami itu berkarakter baik. Orang yang langka di dunia. Sangat cocok dengan putri kelima. Zisheng di sini ucapkan selamat dulu. Kamu berani menertawakanku. Zisheng. Saat putri ketiga menikah dengan putra mahkota Xuan, aku masih berperang di luar tidak sempat ucapkan selamat. Di sini. Ucapkan selamat yang terlambat. Ayo pergi. Tunggu. Kamu pelayan kecil yang jahat. Non Luo Non Cheng itu sepertinya sangat dekat dengan Jenderal Ling. Lakukan tugas kita dengan baik. Jangan membicarakan orang lain. Siapkan anggur dan sajikan di meja. Tapi bukankah dulu Permaisuri bermaksud menikahkan Non dengan Jenderal Ling? Jangan sebarkan gosip ini. Permaisuri tidak pernah menganggap ini serius. Jangan membicarakan hal ini lagi, lihat bagaimana aku menghukummu. Ya? Apa yang dilakukan Jenderal Ling ini? Mengapa tidak melepaskannya? Tarik-menarik hanya akan membuatnya semakin buruk. Apakah kamu ingin kita menjadi bahan tertawaan di istana? Kamu duduk di sini saja. Aku duduk di sini. Mungkin tidak sesuai aturan. Tidak apa-apa, duduklah. Sekarang di istana, semakin tidak memperhatikan aturan. Bahkan seorang gadis kecil bisa duduk di samping kakakku. Kamu benar-benar baik hati. Jangan menakuti orang ini adalah pesta keluarga. Tidak perlu terlalu terikat dengan aturan. Lagi pula, Zisheng yang membawanya duduk di sini. Kakakku salah bicara. Dari kecil melihat besar, mengatur keluarga tanpa aturan. Bagaimana bisa mengatur negara? Gadis cantik adalah idaman pria. Setelah duduk di sini, Aku bernama Cheng Xiaoxiang. kamu adalah Cheng si nyonya yang baru saja membatalkan pertunangan dengan keluarga Lou. Cantik sekali. Jika aku menikahimu, kita akan menjadi keluarga. Keluarga duduk di sini. Tidak melanggar aturan. Dua kakakku benarkan. Adik kelima, kamu terlalu setia. Sampai ayah sering menegurmu. Bagaimana tetap tidak mau berubahkan?
Yang kelima tidak perlu khawatir lagi. Xiaoxiang sudah punya pertunangan. Zisheng menipuku di seluruh kota ini. Sai pa yang tidak tahu tentang pembatalan pertunangan Cheng Lu. Benar. Aku bisa menikahinya. Jenderal Ling, jangan terburu-buru. Jangan membantuku hingga merusak urusan besar hidupmu. Mungkin Zisheng terlalu lama bersama kakakku. Semangatnya tidak sekuat dulu. Bahkan seorang gadis kecil berani melawan perintahmu. Kaisar datang. Apa yang sedang kalian bicarakan sampai senang sekali? Ini hanya jamuan keluarga biasa, tidak perlu terlalu kaku. Niao-niao, kenapa kamu duduk di sini? Paduka. Zisheng, apa yang kamu lakukan ini? Hamba mohon Paduka bertindak sebagai wakil orang tua. Kepada Nyonya Cheng keempat. Melamar. Baik. Paduka kira masalah ini akan tertunda lama. Kalau begitu berarti hari ini kita putuskan. Pangeran Cheng, kemari. Pangeran Cheng Zisheng, sejak usia 10 tahun, telah dibesarkan di hadapan Paduka seperti anak sendiri. Hari ini, Paduka sementara bertindak sebagai ayah. Melamar kepada pangeran. Adik baik, pernikahan yang baik. Kenapa masih bengong, cepat setuju? Hamba tentu. Ini hal yang baik. Hal yang baik, hamba tentu. Pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Mohon Paduka menarik kembali perintah. Nyonya Cheng, apa ada ketidakpuasan terhadap Zisheng? Apa ada ketidakpuasan? Jenderal adalah pahlawan muda. Adalah putri hamba Xiaoxiang. Tidak pantas dengan Jenderal Ling. Putri hamba sejak kecil kurang didikan. Bertindak sangat nakal. Sejak hamba pulang ke rumah, baca buku tidak bisa, latihan bela diri tidak berhasil. Tidak punya moral, wanita bicara tidak sopan. Hamba ingin mendidik dengan keras. Tapi, dia tidak menghormati orang tua, tidak mau diatur. Hamba mana berani berbohong kepada Paduka. Pengantin seperti ini menikah ke keluarga Cheng. Hamba juga pasti tidak akan setuju. Kalau diganti dengan wanita lain dari keluarga Cheng. Hamba khawatir, kalau benar-benar menikah dengan Jenderal Ling, di masa depan akan menimbulkan bencana besar dan membahayakan nyawa seluruh keluarga Cheng. Yang mulia, pernikahan ini sangat bagus. Hanya saja Xiaoxiang sendiri tidak pantas. Cheng King, Nyonya Cheng. Apakah yang kalian katakan benar?
Hal ini bukan kesalahan putri kami. Saat hamba dan istri bertempur di medan perang, kami meninggalkannya di rumah, sehingga kurang dalam pengasuhan. Ini adalah kelalaian kami sebagai orang tua. Sejak dulu aib keluarga tidak boleh dibeberkan. Istri juga ingin menjaga muka putri kami, tapi dia benar-benar tidak berguna. Jenderal Ling, Anda belum lama mengenal putri kami. Dia terlihat baik dan cerdas. Tapi sebenarnya licik dan suka menutupi kesalahan. Nyonya Cheng, apakah Anda juga berpikir bahwa diri Anda benar-benar seperti yang dikatakan ibu Anda, sampai sedemikian buruknya? Jawab Yang Mulia. Apa yang dikatakan ibu hamba? Semuanya benar. Perilaku hamba yang seperti ini, bahkan ibu sendiri tidak menyukainya. Bagaimana mungkin pantas dengan Jenderal Ling yang sempurna? Benar Yang Mulia lebih baik. Tarik kembali keputusan itu. Tidak menyangka ada orang yang sampai merendahkan putrinya sendiri, hanya untuk tidak menikah dengan Zisheng. Dalam ingatan hamba, semua wanita di ibu kota berlomba-lomba ingin menikah dengan Zisheng. Tapi justru keluarga Cheng berani melawan perintah kaisar untuk menolak pernikahan ini. Tidak tahu apakah Nyonya Cheng sangat berhati-hati, atau Zisheng membuat mereka takut. Adik ketiga hati-hati bicara. Hal ini menyangkut muka kerajaan. Jenderal Cheng mohon pikirkan baik-baik. Kalau tidak menikah dengan Ling Bui, menikah dengan hamba juga boleh. Nyonya Cheng ini cocok dengan hamba. Dianya kasar, hamba bebas. Kami berdua seharusnya menjadi pasangan. Apa yang Anda bicarakan? Cheng Xi. Raja tidak pernah bermain-main. Hari ini aku melamarmu. Hamba melanggar kehendak Yang Mulia patut dihukum mati. Hamba bersedia mengundurkan diri. Membawa istri dan anak pergi dari ibu kota tidak akan mengganggu Yang Mulia. Hanya saja putri hamba tidak pantas untuk Jenderal Ling. Kurang ajar Cheng Xi. Kau menggunakan pengunduran diri untuk memaksa aku. Pengawal. Yang Mulia, Yang Mulia, tenanglah. Jenderal Cheng hanya panik sesaat. Biarkan mereka berpikir lagi. Yang Mulia. Jenderal Ling ahli dalam strategi dan bela diri. Sejak muda sudah mencatatkan prestasi gemilang. Dia adalah pria idaman yang diimpikan oleh semua gadis di ibu kota. Tapi putri hamba tahu Jenderal Ling seperti ini. Putri hamba tidak pantas. Dulu di Hua County, Jenderal Ling hampir kehilangan tangannya untuk menyelamatkan hamba. Kemudian di Tugao Mountain dia menyelamatkan hamba lagi. Luka lamanya kambuh. Dia sangat berjasa pada hamba. Tapi hari ini benar-benar membuat hamba dan keluarga terkejut. Tapi ada satu hal. Ibuku benar. Yaitu mengatakan yang sebenarnya. Putri hamba memang seperti yang dikatakan ibuku. Kasar dan tidak sopan. Sering membuat masalah.
tidak bisa memahami orang tua. Apalagi menuruti suami. Tapi selain semua itu, hari ini putri hamba hanya ingin bertanya satu hal pada Jenderal Ling. Jenderal Ling, istri yang kau temukan nanti, pasti ribuan kali lebih baik dari hamba. Sejak kecil hamba keras kepala tidak mau diatur, apalagi mendengarkanmu hamba seperti ini. Maukah kau menikah lagi? Tentu saja. Aku tak pernah tahu. Dirimu begitu istimewa di mataku. Mungkin kau juga tak tahu. Di mataku, kau Cheng Xiaoxiang adalah wanita terbaik di seluruh kota. Jenderal Ling, Nyonya Cheng. Jangan memotong pembicaraanku. Orang-orang bilang, menikahlah dengan wanita yang lembut dan berbudi. Tapi aku lihat Nyonya Cheng tegas dan berani. Di medan perang tak kalah dengan pria. Tapi di luar medan perang, kau juga sangat harmonis dengan Jenderal Cheng. Terlihat bahwa setiap pasangan berbeda. Tidak selalu seperti yang dipikirkan orang. Xiaoxiang mungkin bukan wanita manis di hati semua orang. Tapi di hatiku, dia adalah wanita terbaik. Di seluruh dunia. Terbaik. Wanita terbaik. Dia polos dan berani. Berani mencintai dan membenci di seluruh dunia. Orang yang paling bisa berdampingan denganku. Zisheng dalam hidup ini tak akan menikah selain dia. Bagus, kata-kata yang bagus. Nyonya Cheng, karena Zisheng sudah memutuskan. Bagaimana denganmu? Kau tak perlu melihat mereka. Mereka hari ini tak berhak memutuskan. Hari ini aku yang memutuskan untukmu. Meski bakti pada orang tua itu besar, tapi tak lebih besar dari kehendak kaisar apa yang ada di hatimu. Katakan saja. Aku ingin lihat siapa yang berani membantah. Putri tak perlu keputusan orang lain. Hanya mendengarkan diri sendiri. Putri ingin menjalin hubungan dengan Jenderal Ling. Bagus, Nyonya Cheng. Perkawinan ini kau yang setuju sendiri. 1 janji 1000 emas. Di masa depan siapa yang berani mengulangi? Aku. Penentuan tanggung jawab tidak salah. Terima kasih atas anugerah Baginda. Cheng Shi belum berterima kasih. Hamba dan istri hamba berterima kasih atas anugerah Baginda. Sudah-sudah, bangunlah semua. panggil orang. Apalagi ini? Baginda. Ini adalah Putri Yu Chang. Mungkin dia mendengar bahwa Jenderal Ling bertunangan. Pingsan. Lihatlah para gadis kecil ini. Tidak tahu aturan. Belum mulai makan sudah mabuk. Saya bilang, sebaiknya dia dikirim ke istana Changqiu untuk belajar aturan dengan baik. Baik, Zisheng, bangun-bangun. Cepat bangun. Hari ini saya senang temani saya minum beberapa gelas.
Semua menteri, mari kita minum bersama. Putri. Putri, cepat bangun. Jenderal Ling datang ke rumah kita. Pagi-pagi dia datang ke rumah kita untuk apa? Putri, kamu lupa. Hari ini pernikahan besar keluarga Lou dan He. Jenderal Ling khusus datang untuk menjemputmu. Sekarang sedang menunggumu di ruang 9. Jenderal Ling tiba. Selamat untuk putra kedua Lou. Ayau, semoga kamu dan kakak Zhao Jun selamanya bersatu dan bahagia. Kabarnya beberapa hari yang lalu, Kaisar memberikan pernikahan untukmu dan Jenderal Ling. Selamat juga untuk kalian. Xiao Shang berganti tunangan dengan cepat. Baru beberapa hari. Sudah bertunangan dengan orang lain. Apa hubungannya denganmu? Tidak menyangka Nyonya Cheng yang berani. Sekarang tunduk pada kekuasaan. Putra kedua Lou. Tolong bawa kami ke meja. Ayau, serahkan ini padaku. Kamu bawa tamu penting dulu. Shanjian, Jenderal Ling ikut saya. Xiao Shang. Biarkan saya saja. Aku akan mengantar adik Xiao Shang ke tempat para wanita. Xiao Shang, ayo pergi. Sepanjang hidupku, aku menikah 2 kali. Pertama kali memakai baju pengantin. Keluargaku hancur. Kedua kali menikah dalam masa berkabung. Tidak boleh ada suara gendang atau trompet. Bahkan tidak boleh menggantung lentera. Untungnya masih ada beberapa tamu yang bisa menghidupkan suasana. Hanya saja aku tidak menyangka. Kamu juga akan datang. Aku juga tidak pernah menyangka akan datang. Xiao Shang, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Karena mengembalikan Ayau padaku. Jika bukan karena aku, kamu tidak perlu menikah dengan Ling Bui. Aku kira kamu akan bilang, aku mendapatkan keuntungan besar. Mengapa tidak membatalkan pertunangan lebih awal? Ling Bui berhati hitam dan kejam. Menikah dengannya bukanlah keuntungan besar. Dulu di Kabupaten Fengyi aku pernah melihatnya menginterogasi. Sekarang teringat lagi masih membuatku merinding. Seharusnya dia dibesarkan di sisi kaisar. Segalanya ada padanya, mengapa dia begitu penuh amarah. Seperti memiliki dendam darah. Itu bukan amarah biasa. Itu adalah aura pembunuh. Dia adalah seorang jenderal. Kejam tapi pada tempatnya. Kamu begitu membela Ling Bui. Ternyata kalian juga tidak sepenuhnya tanpa perasaan. Dulu aku masih muda dan keras kepala. Tidak bisa menilai orang.
Setelah kejadian ini aku baru mengerti. Penampilan pria yang tampan itu tidak ada gunanya. Harus memiliki hati yang lembut dan sifat yang baik. Sedangkan kamu bisa dibilang setengah orang baik. Kamu tahu saja. Jika bukan untuk masa depan Ayao, biarpun Hisa Ujun menangis sampai air matanya habis, aku tidak akan pernah membatalkan pertunangan. Sekarang ini, aku menganggap Ayao sebagai kakak. Aku ini orangnya paling protektif. Hisa Ujun, aku beritahu kamu. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarga saya. Saya juga begitu. Kecuali adik saya. Ayao adalah keluarga terakhir saya di dunia ini. Saya sangat menghargainya. Tidak kurang dari Anda. Kami akan semakin baik di masa depan. Saya harap Anda dan Ling Bui juga begitu. Semoga saja. Ayo kita kembali ke pesta. Saya masih dalam masa berkabung. Saya tidak bisa bertemu. Hari ini saya sengaja mencari Anda untuk mengatakan hal-hal ini. Pesan sudah disampaikan. Hubungan juga sudah terjalin. Silakan kedua kakak. Tidak pernah terbayangkan. Beberapa hari tidak mengajar di keluarga Cheng. Xiao Shang sudah menikah dengan Jenderal Ling. Kedepannya pelajaran keluarga Cheng bisa saya tangani. Tidak perlu merepotkan Tuan Yuan. Tapi jika Tuan Yuan benar-benar bosan di rumah, saya bisa merekomendasikan Anda untuk masuk ke pemerintahan, agar tidak selalu mengurusi pernikahan para gadis. Tidak perlu. Guru saya Huang Fui sudah merekomendasikan saya ke istana. Kedepannya, saya dan Jenderal Ling akan menjadi rekan sejawat. Jenderal Ling tenang, jika saya ada waktu, pasti akan mengganggu Jenderal Ling. Tidak. Mengganggu Jenderal Ling. Tidak masalah. Ketika saya dan Xiao Shang menikah, pasti akan mengundang Tuan Yuan untuk minum anggur pernikahan. Bicara tentang minum anggur pernikahan. Bulan lalu saya pikir hari ini minum adalah anggur pernikahan Xiao Shang dan Ayao. Ternyata pernikahan belum selesai. Maka belum bisa dianggap resmi. Tuan Yuan sebelumnya menjadi guru keluarga Cheng. Sekarang, datang menanyakan pernikahan saya dan Xiao Shang. Kalau bukan karena tahu Anda sangat selektif, mungkin akan berpikir, apakah Anda memiliki niat buruk terhadap istri saya? Cheng Xiaoshang ini, orangnya nggak pernah peduli sama cinta-cintaan. Dia cuma bisa mikirin strategi dan hitung-hitungan. Gue paling nggak suka sama orang yang pakai pernikahan buat ngitung untung rugi. Terhadap dia, gue juga nggak ada niat apa-apa. Kalau gitu, Yuan Gongzi cuma nargetin gue ya? Gue cuma pengen lihat. Akhirnya gimana nasib cowok yang dipilih sama cewek licik. Akhirnya bakal kayak gimana? Wah pasti Yuan Gongzi bakal kecewa nih. Gue sama Xiao Shang saling cocok. Pasti bisa sampai tua. Tapi kayak Yuan Gongzi yang pelit mulut jahat nggak punya moral. Mungkin nggak bakal sampai saat itu. Gue ini pejabat sipil. Pasti lebih panjang umur daripada lo yang tentara. Saling cocok sampai tua.
Lo ngomong gitu lo percaya nggak? Dua kakak ini jangan ribut menurut gue. Xiaoshang itu cewek terbaik di dunia. Ya udah diam aja. Selamat Cheng Yangzi. Duduk di sini aja. Xiaoshang Mei Mei sini duduk sama gue. Nggak usah makasih. Nyao lo dateng. Sini duduk sini. Shilang udah milih lama-lama. Ternyata seleranya cuma segitu. Cheng Xiaoshang lo emang hebat ya. Baru putus sama sepupu gue. Langsung deket sama Shilang. Lo gini nggak merasa bersalah sama sepupu gue? Ini kan kaisar sendiri yang ngajuin ke keluarga Cheng. Anugerah besar dari kaisar. Lowli. Seharusnya waktu itu lo ada di depan kaisar. Biar lihat lo berani nolak nggak. Tapi lo juga nggak seharusnya langsung setuju. Sepupu gue pasti sedih banget. Dia tulus banget sama lo. Lo harusnya sedih, harusnya mengasingkan diri ke desa. Kenapa sepupu lo nikah lagi? Gue harusnya nggak nikah seumur hidup. Kalau mau nikah juga harusnya sedih dulu berapa tahun. Lewat masa nikah akhirnya nikah juga. Tapi sama orang yang nggak terlalu cocok. Bersembunyi di sudut sepi menjilat luka musuh. Tidak bisa muncul di depan orang. Yang tahu pasti tahu keluarga Cheng. Untuk memenuhi wasiat terakhir Jenderal He. Yang tidak tahu pasti mengira keluarga Cheng berhutang budi besar pada keluarga Lou. Lowli. Kalau kamu ingin aku menghargaimu sekali, lebih baik ulangi apa yang baru saja kamu katakan di depan ayah dan ibumu. Lihat apakah ibumu akan menamparmu. Nyonya mau kemana? Hanya candaan antar anak perempuan. Pasti tidak akan sampai ke hadapan kita. Nyonya Cheng benar. Anak perempuan saya yang salah bicara. Xiaoshang tidak bisa menikah ke keluarga kami. Keluarga Lou merasa sangat menyesal. Hanya untuk memenuhi keinginan para pahlawan. Terpaksa seperti ini. Nyonya tidak memikirkannya. Aku pun merasa lega. Aku tentu tidak akan memikirkannya. Keluarga saya mendapat hadiah langsung dari kaisar. Calon suami yang begitu baik. Di tengah malam pasti tertawa bangun. Mana mungkin ada dendam. Jenderal Ling bersedia menemani Xiaoshang ke pernikahan keluarga Lou. Sungguh membuat orang kagum. Meskipun pria yang paling toleran sekalipun tidak akan menemani pengantin ke rumah mantan tunangannya. Hanya saja tidak tahu, apakah Jenderal Ling tidak punya perasaan pada Xiaoshang? Atau dia sama sekali tidak peduli dengan harga dirinya? Terima kasih atas kedatangan kalian, silakan. Terima kasih kepada kalian berdua. Tuan Zhang. Ayo. Tuan Lou. Kalau bukan karena ingatanmu yang kuat menggambar peta wilayah Fengyi, pertempuran ini akan lebih sulit. Kaisar memerintahkan untuk memberikan penghargaan. Kamu telah berjasa besar di masa depan. Pasti akan menduduki posisi tinggi. Ayau bisa menikahi Xiao Jun ini adalah anugerah tertinggi dari Kaisar untuk keluarga Lou. Sebagai keluarga Jenderal He, rumah Lou bisa membantu Jenderal Ling merebut Kabupaten Fengyi. Ini memang tugas kami. Bagaimana berani mengambil keuntungan lagi, Aben? Kamu setuju tidak? Paman. Sangat mengerti hatiku. Jenderal Ling.
Aku setengah hidup sudah terbiasa santai. Hanya suka berkeliling dunia, tidak ingin menjadi pejabat. Mungkin akan membuatmu kecewa. Meskipun kamu tidak berminat menjadi pejabat, tapi jika kaisar membuka pintu untuk orang bijak, aku lihat siapa yang berani menghalangi. Tuan Muda Lou. Keluarga Cheng baru saja membatalkan pertunangan dengan keluarga Lou. Tidak lama kemudian sudah menetapkan pertunangan di istana. Cepat sekali sampai membuat orang terkejut. Tidak bisa tidak membuat orang curiga. Apakah Cheng Xiaoxiang dan Jenderal Ling sudah lama memiliki hubungan rahasia? Hubungan rahasia. Ayan. Mengapa kamu datang ke pesta pria? Tidak ada hal besar. Hanya saja Nyonya Cheng keempat bilang, dia meninggalkan mantel di kereta Jenderal Ling, menyuruhku untuk bertanya. Adik Xiaoxiang adalah orang yang punya tekad, masih berpikir sama seperti kalian orang lain, melihat Ling Bui. Melihat tulang daging sayangnya. Ling Bui tidak tertarik pada kalian. Semua, pasti kalian juga kenal Ling Bui. Sudah cukup lama kan? Tapi dia juga tidak melamar kalian. Kami semua adalah gadis-gadis baik di rumah, berdiri tegak tidak seperti beberapa orang. Berlagak manja dan menggoda. Jenderal Ling adalah pria hebat. Mana mengerti trik licik dan rahasia ini? Mungkin dia terhipnotis. Wang Ling, kamu jangan asal tuduh. Aku tidak. Kakak. Jenderal Ling. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Lou. Apa maksudmu? Kemanapun aku pergi, prajurit baju hitam selalu mengikuti. Sudah seperti ini sejak dulu. Jenderal Ling, ini adalah area khusus perempuan. Sepertinya tidak sesuai dengan etiket. Berbagi tempat duduk hanyalah hal kecil. Mengetahui rasa malu dan batasan adalah etiket yang sebenarnya. Karena Nyonya Wang bilang aku tidak sesuai etiket. Maka hari ini, aku akan mengajarkan kalian apa artinya tahu malu dan etiket. Jenderal Ling, apa yang kau lakukan? Nyonya Cheng sungguh beruntung. Bisa membuat Jenderal Ling melanggar aturan gender untuk melindunginya. Nyonya Cheng baru saja membatalkan pertunangannya, tapi bisa mendapatkan calon suami yang begitu hebat. Sungguh keberuntungan besar. Maaf, aku terlalu asyik menonton sampai tidak sengaja. Tapi bisa mencuci jubah dengan daging rusa berkualitas. Pasti kalian berdua menganggapnya sebagai keberuntungan besar kan? Sudahlah, jangan berdebat dengannya. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari mulut Yuan Shanjian. Nyonya Cheng. Baru saja Nyonya Wang bilang aku tidak sesuai etiket, sekarang para sesepuh menyaksikan. Sepertinya sudah sesuai etiket. Bagus sekali. Jenderal Ling sangat bijaksana. Jenderal Ling, perkataanmu salah. Orang bijak berkata etiket-etiket. Kau seorang wanita. Berbicara terus tentang urusan pribadi pasangan yang belum menikah. Kau pikir kau sangat mengerti etiket.
dan tahu malu. Kau belum menikah, tapi sudah seperti wanita pasar. Nyonya Low. Kau tahu tidak? Nyonya Wang baru saja menyebutkan pesona rubah dan pamer kau tahu bulan lalu. Pangeran kelima memberiku sepasang gadis cantik. Kakakmu Wang Long sangat menginginkannya. Aku pun memberikannya padanya. Tapi tak disangka. Ayahmu juga menerimanya dengan senang hati. Membuat diri terlihat menggoda dan dibuat-buat. Yang dipuji adalah mereka berdua. Kamu, Daripada sepanjang hari memikirkan cara memfitnah istri baruku, lebih baik pulang dan pikirkan baik-baik di masa depan. Bagaimana memanggil dua wanita cantik ini? Apakah memanggil mereka kakak ipar? Atau memanggil mereka ibu? Lingbui kamu. Semua orang mungkin kalian telah mendengar tentang pertunanganku dengan Nona Cheng, juga sudah mendengarnya. Ketika aku menikah. Tolong datang. Selamat datang. Selamat Jenderal Ling. Para nona. Tentang pertunanganku. Apalagi yang perlu dibahas? Tanyakan semuanya. Tidak ada, tidak ada. Jangan menyusahkan istri baruku lagi. Pernikahan Jenderal Ling dan Nona Cheng. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Keajaiban dari langit ya. Kenapa kamu diam? Apa yang perlu dikatakan? Kami sudah berusaha keras dengan berbagai alasan. Tetap saja akan diperlakukan semena-mena. Tapi dia jelas membelamu. Kamu tidak senang. Entah kenapa. Kenapa diam? Apa pentingnya aku bicara atau tidak? Aku bicara 10.000 kata, tetap tidak sebanding dengan satu kata Jenderal Ling. Kalau begitu, untuk apa aku bicara lagi? Kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Akhirnya aku melihat seperti apa kekuasaan itu. Kakak Jiangqi berjuang keras. Ibu pasti juga sangat sulit menahannya. Tapi para nona bangsawan itu tidak mau melepaskan kami. Tapi kamu datang. Dan hanya dengan beberapa kata membuat mereka diam. Bahkan tidak perlu banyak bicara. Di mana mata memandang, mereka akan patuh melakukannya. Apakah kau tidak suka kekuasaan? Itu kekuasaanmu, bukan milikku. Dan mengapa aku bisa menggunakan kekuasaanmu? Karena tidak lama lagi aku akan menikahimu, melahirkan anak-anak untukmu. Jadi aku bisa berbagi kekuasaanmu. Benar kan? Suami istri adalah satu. Setelah kita menikah,
Milikku adalah milikmu. Seperti ini. Tidak ada yang salah. Aku yang terlalu khawatir. Aku ini suka melakukan apa yang kuinginkan, bebas bertindak. Tapi jika aku menikahimu nanti, aku harus hidup sesuai aturanmu. Saat itu, aku tidak akan lagi menjadi Cheng Xiaoxiang. Sudah terlambat. Makan terlalu banyak sebelum tidur mudah menyebabkan gangguan pencernaan. Saat aku bertempur di medan perang, aku tidak pernah makan setelah tengah hari. Orang yang lapar akan waspada. Makan terlalu banyak akan kehilangan semangat. Jenderal Ling, aku tahu di pasukanmu perintah harus dijalankan. Tidak suka berdiskusi, tapi aku juga terbiasa bebas sejak kecil. Paling tidak suka dibatasi, bahkan jika itu untuk kebaikanku. Jika kau ingin menikahiku, kau harus bisa menerimaku. Aku sudah mencoba berdiskusi denganmu. Xiaoxiang. Aku sudah memberitahumu alasanku. Kau bisa memberitahuku. Meskipun tahu itu tidak baik untuk tubuh. Kue ini harus dimakan. Jenderal Ling, di dunia ini, tidak semua hal memiliki alasan. Seperti kau yang tiba-tiba melamarku. Apa alasannya? Ada urusan penting dari desa barat untuk dilaporkan kepada Tuan Muda. Antarkan Nyonya Cheng pulang dulu. Baik. Berangkat. Hanwu pernah bilang pasti balik dalam 3 hari. Tapi kita tunggu, sampai kemarin malam dia belum muncul juga. Saya khawatir soal keselamatannya, jadi saya kirim orang untuk menyelidiki. Ditemukan banyak orang yang mencurigakan. Saya curiga. Apakah Hanwu sudah dalam bahaya? Kurir pasukan Huo. Kalau dalam bahaya pasti ada petunjuk. Mari kita pergi ke desa barat. Tapi besok si Tuan Muda harus ke keluarga Cheng untuk lamaran. Saya sudah punya rencana. Sudahlah. Letakkan barang-barang ini di halaman belakang. Berikan halaman depan untuk saya. Saya punya keperluan besar. Baik. Pelan-pelan, jangan sampai tergores atau terbentur pelan-pelan. Itu mahar saya. Ya, pelan-pelan, Nyonya. Apa yang sedang Anda atur lagi ini, Yuani? Sejak Nyao-Nyao lahir, Anda dan suami langsung menang besar di kota terpencil. Nyao-Nyao membawa keberuntungan. Anak yang beruntung. Sekarang di ibu kota, anak perempuan siapa yang bisa lebih hebat dari Nyao-Nyao? Perkawinan keluarga Lou baru saja dibatalkan. Keluarga Ling langsung datang melamar. Saya sudah cari tahu, Ling Bui dibesarkan di depan kaisar. Perlakuan seperti pangeran. Kalau Nyao-Nyao menikah ke sana, bukankah itu seperti menjadi putri kerajaan? Nyonya, Anda harus hati-hati bicara. Ini bisa membawa bencana untuk keluarga Cheng. Saya tahu. Keluarga Ling begitu terhormat. Mahar yang diberikan pasti lebih banyak dari keluarga Lou. Dulu keluarga Lou memberikan mahar memenuhi setengah halaman. Kalau keluarga Ling memberikan mahar, bukankah akan memenuhi seluruh halaman? Jadi saya harus bersiap-siap. Bersihkan halaman dan kosongkan. Agar mahar tidak memenuhi gudang kalian.
Nyonya ini belum pasti. Keluarga Ling belum mengirim utusan untuk bertukar kartu nama. Jika mereka tidak datang, kamu yang harus mendatangi mereka. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan wajahmu, katakan padaku, aku akan datang sendiri. Orang yang kaku selalu banyak aturan. Apakah kamu belum belajar dari pelajaran keluarga Lou? Lebih cepat kamu menerima hadiah pertunangan lebih baik. Kamu? Maksudku adalah, semakin cepat pernikahan ditetapkan semakin baik. Nyonya tua, nyonya muda. Manajer keluarga Ling mengatakan bahwa ibu rumah tangga mereka sedang sakit. Jadi mereka tidak bisa memberikan hadiah tepat waktu, mohon maaf. Sakit-sakit apa maksudnya sakit? Kenapa tiba-tiba bisa sakit? Bagaimana ini, aku sudah menyiapkan halamanku. Lihatlah Yuani ini. Karena keluarga Besan sakit, kita bawa obat untuk mengunjungi. Manajer keluarga Ling juga khusus mengingatkan, agar tidak menularkan penyakit ke keluarga Besan. Jadi mohon keluarga Cheng jangan datang. Kelompok kota yang benar-benar keterlaluan. Selesai. Tampaknya, pernikahan yang sudah ditetapkan mungkin batal. Hadiah pertunanganku. Salahku sendiri sakit di waktu yang tidak tepat. Pernikahan dengan keluarga Kuling hanya bisa menunggu sampai sembuh. Kalau tidak, takutnya menularkan penyakit ke keluarga Cheng. Itu akan menjadi dosa besar. Juga nasib Nyonya Cheng yang keras. Sehingga membuat ibu mertua masa depan sakit. Kemudian, berapa banyak orang di dunia ini seperti putri yang memiliki nasib mulia. Pernikahan ini sebenarnya ditetapkan oleh kaisar. Nyonya juga tidak bisa menolak. Kita sama-sama bernasib buruk. Tenang. Selama hadiah pertunangan belum diberikan dan kartu nama belum ditukar, pernikahan ini belum bisa dianggap sah. Besok aku akan pergi ke istana berbicara dengan kaisar. Nyonya Cheng sudah membatalkan pertunangan pertama. Tentu bisa membatalkan yang kedua. Putri Nyonya tua. Mendengar Jenderal Ling mengirim orang ke istana, mengatakan ayahnya tidak punya ibu yang sakit. Memohon kepada kaisar. Yang mulia sudah setuju, katanya besok akan mengirim pangeran tua sebagai utusan resmi ke keluarga Cheng untuk melamar. Apa? Zisheng sampai melanggar etika demi Nyonya Cheng. Pangeran tua mana? Pangeran tua di dinasti ini hanya, ya kakek. Nangis apa? Kalau orang lain yang melamar baru layak ditangisi. Kakekmu kan masih dengar kita berdua. Perempuan kasar. Berani berulah di depan sesepuh. Aku bilang jangan sok jagoan. Lihat saja besok. Aku akan melaporkan ke kaisar untuk menceraikanmu. Kamu berani memanggilku perempuan kasar. Kamu jelas-jelas sudah jadi pangeran, kamu lupa daratan. Dulu aku ikut kamu naik gunung turun sawah. Kelaparan menderita begitu banyak. Kalau aku tidak kasar, bagaimana bisa menghidupi kamu dan kaisar? Di istana ini, siapa yang tidak pernah kulihat seperti petani? Bahkan kaisar sekarang, juga aku yang beri makan minum. Hemat-hemat untuk membesarkannya. Aku ini tidak ada jasa tapi ada jerih payah. Sekarang kamu mau buang jembatan setelah menyeberang, menindas istri tua kamu. Pria keluarga Wen, kamu tidak punya hati. Kamu mau membunuh kami, kakek cucu kamu. Jangan sembarangan bicara. Kalau mau marah-marahlah padaku saja. Berani juga marahi kaisar. Nenek, kenapa menyusahkan kakek? Kaisar memerintahkan kakek untuk melamar Zisheng. Kakek mana berani melanggar perintah kaisar? Semua ini nasib sialku. Tidak ada jodoh dengan Zisheng.
Daripada begitu biarkan aku tinggal di kuil Sancai. Melayani doa-doa saja. Wen dan Yu. Kita sudah kehilangan anak-anak. Bersuzupaya membisarkan Kyuku Senpai Duesa. Kalau dia sekarang jadi biarawati. Aku bilang, aku akan bunuh diri bersamamu di kuil Sancai. Sudah, baik-baik. Kamu jangan mati, kamu jangan nangis. Besok aku akan cari Cheng Shaoshang. Bagaimana kalau kita menggagalkan pernikahan Ling Bui? Baiklah, besok kita lihat kemampuan kakek. Aku tertipu. Ling Bui tidak datang. Jangan sedih, Nona. Meskipun Jenderal Ling tidak datang, tapi kita sudah mengundang Pangeran Ruyang yang terhormat. Untuk meminang Nona ini sungguh sebuah kehormatan. Sekarang semua orang di kota ini iri pada Nona. Hadiah pinangannya begitu banyak sampai jalanan tidak muat. Iri pada apa? Iri karena aku tidak bisa menentukan nasib pernikahanku sendiri. Pergilah bantu, jangan pedulikan aku. Baik. Nonik pelan-pelan saja. Kupingku hampir tuli. Apa salahnya meja ini padamu? Aku seperti meja ini. Siapa saja bisa memukulku. Tidak punya tangan dan kaki, tidak bisa melawan. Masih muda-muda. Kok semua mengeluh. Nonik, aku mau tanya. Di mana Cheng Shaoshang sekarang? Dia merebut suami orang. Membuat cucuku menangis semalaman. Aku hanya ingin bertanya padanya. Mengapa dia memaksakan diri pada Jenderal Ling? Laki-laki atau perempuan, tidak ada yang namanya memaksakan diri. Seluruh kota membicarakan. Aku menikah dengan Ling Bui adalah karena aku memaksakan diri, tapi tidak ada yang tahu. Pernikahan yang tidak setara seperti ini, aku Cheng Shaoshang tidak peduli. Lao Wangye, apakah hari ini Anda datang untuk menggagalkan pernikahan? Aku ini Paman Kaisar. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Anda adalah Nyonya Cheng. Aku pikir akhirnya datang seorang penyelamat yang berada di bawah satu orang di atas 10.000 orang. Anda sudah tahu identitasku. Orang yang bisa keluar masuk halaman belakang rumah Markuis Kuling pasti adalah Pangeran Ruyang yang datang membawa hadiah pinangan. Anda juga cukup berani. Tahu identitasku masih berani membantah. Aku memang begitu tidak tahu sopan santun. Kalau Yang Mulia merasa tidak suka padaku, lebih baik batalkan saja pernikahan ini untuk Ling Zisheng. Di ibu kota ini, banyak wanita yang mengagumi Ling Zisheng. Tapi kenapa di sini? Aku merasa kamu ingin membuatku mengacaukan pernikahan ini. Dari awal hubungan kami tidak setara. Di hatiku, jika dua orang tidak bisa saling menghormati dengan setara, lebih baik hidup sendiri. Apakah kamu tahu bahwa di dunia ini orang dibagi menjadi kelas-kelas? Bahkan suami istri yang sebenarnya belum tentu bisa saling menghormati dengan setara. Aku dan istriku menikah selama 50 tahun. Tapi tidak pernah cocok dalam berbicara. Dia tidak menghormatiku, aku juga tidak menghormatinya. Hanya saja aku telah bertapa selama bertahun-tahun. Mengejar jalan tanpa pertentangan. Jadi hanya bisa bersabar.
Yang Mulia. Ternyata Yang Mulia adalah seorang pertapa, baru saja tidak terlihat. Yang Mulia hanya fokus pada ketidakbertindakan, tapi lupa bahwa seorang pertapa harus mengikuti hati nuraninya. Jujur saja Yang Mulia. Kenapa tidak melakukannya sama sekali? Di dunia ini banyak pasangan yang tidak bahagia. Ada yang bilang tidak mau berpisah karena anak-anak. Ada yang bilang takut pada orang tua, tidak berani berpisah. Tapi tidak ada yang berani mengakui bahwa mereka takut menanggung konsekuensinya, jadi tidak berpisah. Yang Mulia, kamu tidak berani bercerai. Jangan jadikan hati pertapaan sebagai alasan. Menurutku kamu jelas takut pada kekuasaan. Takut membuat sang kaisar tidak senang. Berani-beraninya kamu mengajari aku. Kamu merasa tidak setara dengan Ling Bui. Kenapa tidak berani menolak pernikahan? Aku juga takut pada kekuasaan. Yang Mulia. Yang Mulia sudah mendapat perintah dari Yang Mulia Putih, ingin membela Putri Yu Chang lebih baik. Bawa kembali semua hadiah pernikahan ini, dan kacaukan pernikahan ini dengan begitu. Kamu baik, aku juga baik. Siapa yang memerintahkan aku? Perempuan itu bisa memerintah aku. Aku mengerti. Kamu menunggu di sini untuk menjebak aku. Kamu berharap pernikahan ini gagal. Aku tidak akan tertipu. Aku melihat Zisheng tumbuh besar. Aku justru berharap pernikahan ini berhasil. Kamu ingin aku membantu menolak pernikahan. Anggap aku bodoh. Bagaimanapun hadiah pernikahan sudah dikirim. Wang seharusnya kembali ke istana untuk melapor. Kamu bermaksud menggunakan tanganku untuk menggagalkan pernikahan ini. Aku tidak akan tertipu. Tidak pikun juga ini. Adalah untuk menggagalkan pernikahanmu. Siapa yang menyuruhmu mengatur pernikahan sendiri? Kamu perempuan berengkel tidak masuk akal. Pernikahan ini tidak bisa digagalkan. Ini adalah pernikahan yang diizinkan oleh kaisar. Apa yang bisa kita lakukan? Kakek adalah paman kaisar. Kaisar juga harus memberi sedikit muka. Bagaimana jika kakek masuk istana menghadap kaisar? Memerintahkan Ling Bui menikahi keduanya bagaimana? Aku bersedia melayani si Yilang bersama Nyonya Cheng. Konyol Yu Chang. Lihatlah dirimu yang begitu ingin menikah. Tidak segan merugikan dirimu sendiri. Kamu memalukan. Nenek kakek berubah. Tidak menyayangi Yu Chang lagi. Sekarang semua orang di ibu kota menganggapku sebagai lelucon. Mana ada muka untuk hidup di dunia ini? Biarkan aku mati saja. Jangan menangis. Konyol. Yu Chang. Dengarkan kata-kata jujur kakek. Masalah pernikahan pria dan wanita tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan pasti jadi musuh. Lihatlah aku dan nenekmu, tidak ada hari tanpa bertengkar. Tidak ada hari tanpa mengeluh. Maka kami adalah contoh burukmu. Mengapa kamu harus mengulangi kesalahan yang sama? Kamu ngomong apa di depan cucu? Apakah kamu benar-benar berani bercerai denganku? Mana muka kaisar? Kamu menghasutku untuk pergi. Mencari masalah Nyonya Cheng. Saat aku menggunakan kekuasaanku untuk menekan orang. Apakah kamu memikirkan di mana muka tua ini akan ditempatkan? 50 tahun akhirnya aku mengerti. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Pernikahan ini adalah untuk diriku sendiri yang aku tolak. Terserah apa yang terjadi. Nenek Yu Chang akan pergi ke hadapan kaisar dan mencari tali untuk menggantung diriku sendiri. Lihat apakah kaisar akan menikahkan orang lain atau memaksa keponakanku ini untuk mati. Orang tuamu sudah tiada. Kakekmu mengasihimu karena kamu kehilangan orang tua sejak kecil. Itulah mengapa dia selalu memanjakanmu, hingga membuatmu menjadi seseorang yang selalu mengancam bunuh diri jika tidak sesuai keinginan. Apakah kamu pernah berpikir
Jika kamu selalu mengancam bunuh diri saat tidak setuju, siapa yang akan menghormatimu? Seorang wanita yang bahkan tidak menghormati dirinya sendiri. Mengapa calon suamimu harus menghormatimu? Yu Chang, kakekmu minta maaf padamu. Kamu sudah menyia-nyiakan waktumu untuk Ling Bui. Kakek merasa, sebaiknya kamu segera memilih keluarga baik untuk dinikahi. Dan melupakan Ling Bui. Antara kamu dan Cheng Xiaoshang sangat berbeda. Tidak ada harapan dalam hidup ini. Nenek. Kamu yang tidak punya hati. Kamu berani memutus akar hidupku, aku akan melawanmu. Aku juga akan pergi ke istana untuk bertanya, apakah makanan yang diberikan kepada kaisar dulu masih berlaku? Cukup, aku sudah muak. Selama ini, kamu selalu membanggakan diri dengan kebaikanmu. Berkata pernah memberikan makanan kepada kaisar untuk menyelamatkan nyawanya. Langit tahu, bumi tahu, kamu tahu, aku tahu. Itu hanya semangkuk nasi. Yang membawa kemakmuran selama lebih dari 10 tahun. Sudah cukup. Yu Chang, hari ini kakekmu tegas. Baik. Segera pilih keluarga baik untuk dinikahi. Atau tinggal di kuil sancai. Menemani lentera seumur hidup. Apakah akan menjadi biarawan? Atau menikah dengan rambut terurai? Pilihlah sendiri.